Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Salim. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang status lolos atau tidak lolosnya pendaftaran kartu prakerja. Oke, di sini pertanyaannya adalah bagaimana saya tahu lolos atau tidak untuk mendaftar kartu prakerja ini di gelombang pertama. Nah, barangkali teman-teman sudah menunggu informasi ini dari kemarin-kemarin sejak ditetapkannya ataupun dibukanya pendaftaran gelombang pertama untuk pendaftaran kartu prakerja. Nah, hari ini tanggal 17 April 2020 sesuai dengan yang ada di dashboard halaman kartu prakerja bahwa penutupan gelombang pertama itu di tanggal 16 dan berakhirnya di tanggal 16 sore hari ataupun malam hari. Nah, di tanggal 17 ini mungkin di antara teman-teman sudah mendapatkan informasi lolos atau tidak lolosnya untuk pendaftaran gelombang pertama. Nah, di sini saya juga sudah mendapatkan informasi lolos atau tidaknya. Dan di sini ada 2 poin yang akan saya bahas. Dan poin yang pertama adalah jika teman-teman lolos, seleksi gelombang kamu akan menerima notifikasi yang seperti ini, teman-teman. Seperti ini ya. Kemudian jika kuota gelombang sudah habis, teman-teman akan menerima notifikasi seperti ini. Ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas di dashboard sebagai berikut ini. Oke, nah di sini saya sudah masuk di halaman dashboard saya. Dan jika teman-teman belum masuk, silahkan masuk terlebih dahulu ke akun masing-masing. Semoga teman-teman pendaftarannya berhasil ya, teman-teman. Oke, kita langsung bahas di sini bahwasannya di sini kita akan mendapat notifikasi apabila berhasil atau tidaknya. Jadi di sini mungkin ada di antara teman-teman yang sama dengan saya, yaitu gagal ya, teman-teman. Nah, di sini kita mendapat notifikasi bahwa terima kasih telah mengikuti tes. Klik tombol gabung pada gelombang yang sesuai preferensimu untuk mengikuti seleksi selanjutnya. Jadi kita menunggu bahwa ada tulisan gabung di sini. Untuk gelombang keduanya ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini gelombang belum ditemukan. Nah, ini artinya kita belum bisa gabung kembali ke gelombang berikutnya. Jadi nantikan saja gelombang berikutnya yang akan diinformasikan oleh kartu prakerja di websitenya ya, teman-teman. Nah, di sini untuk keterangan lebih lanjut silahkan baca fax dari kami katanya. Jadi di sini kita akan melihat di Nah, di sini saya mendapatkan informasi bahwa status lolos atau tidak lolosnya kartu prakerja ya. Nah, oke, langsung ke intinya saja. Jadi, bagaimana saya tahu saya lolos atau tidak? Jadi, jika lolos, teman-teman pada gelombang pertama, kita akan mendapatkan atau menerima notifikasi seperti ini, teman-teman. Jadi, selamat atau kamu berhasil katanya. Nah, di sini nanti akan ada seleksi kembali di tahap berikutnya, kemudian sampai mendapatkan kartu prakerja itu ya, teman-teman. Nah, jika kuota gelombang sudah habis, kamu akan menerima seperti ini. Kamu belum berhasil gitu ya. Jadi di sini ada nanti notifikasi bahwa gelombang selanjutnya dibuka gitu. Silahkan teman-teman klik di sana. Nah, kemudian jika saya kehabisan kuota, apakah saya harus melakukan pendaftaran ulang? Nah, di sini ada keterangan bahwa kamu tidak perlu memasukkan semua data lagi untuk pendaftaran ulang. Jangan berkecil hati, kamu masih bisa memilih gelombang berikutnya atau gelombang lainnya gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian bagi teman-teman yang lolos, maka teman-teman akan menerima tahapan berikutnya seperti bantuan biaya, kemudian pagu ataupun saldo pelatihan. Jadi di sini ada pertanyaan, apakah bantuan biaya pelatihan kartu prakerja diberikan secara tunai? Tidak, bantuan itu untuk pelatihan diberikan secara non tunai. Jadi emang di sini teman-teman jangan berharap bahwa uang ataupun bantuan biaya tersebut bisa dicairkan dan dirupiahkan ya, teman-teman. Jadi di sini hanya bantuan untuk pelatihan teman-teman selama mengikuti tes-tes yang ada di kartu prakerja ya, teman-teman. Oke, kemudian ada pertanyaan berikutnya, berapa kali bantuan ataupun manfaat kartu prakerja diberikan? Sekali saja, namun kamu bisa menggunakannya untuk mengikuti beberapa pelatihan, teman-teman. Jadi memang ini timbal balik. Jadi teman-teman akan mendapat pelatihan, tetapi teman-teman tidak bisa mencairkan uang itu. Hanya bisa dicairkan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di aplikasi yang tersedia di kartu prakerja ini ya, teman-teman. Kemudian berapa jumlah saldo bantuan pelatihan yang akan saya terima jika kamu lolos menjadi penerima kartu prakerja untuk anggaran tahun 2020? Kamu akan menerima bantuan pelatihan sebesar 1 juta, teman-teman. Hanya 1 juta ya, teman-teman. Saya garis bawah ini.
Kemudian bagaimana saya mengetahui besarnya pagu kartu prakerja yang diberikan pada saya? Kamu akan menerima notifikasi besaran pagu yang disetujui pada akun dashboard kamu. Pastikan kamu cek secara berkala di akun dashboard kartu prakerja kamu ya teman-teman. Kemudian di sini ada yang insentif. Siapa saja yang bisa mendapatkan insentif? Insentif hanya diberikan kepada pemegang kartu prakerja yang sah yang telah menyelesaikan pelatihan pertama. Insentif yang terdiri dari 2 insentif pelatihan yang besarannya untuk anggaran tahun 2020 adalah 600.000 per bulan selama 4 bulan. Insentif survei kebekerjaan yang besarannya untuk anggaran tahun 2020 adalah 50.000 per survei. Akan ada 3 survei. Kapan saya bisa mendapatkan insentif? Jika kamu lolos menjadi penerima kartu prakerja, kamu akan menerima insentif pelatihan. Jika telah menyelesaikan pelatihan dalam hal penerima kartu prakerja mengikuti lebih dari 1 pelatihan, kemudian pelatihan hanya diberikan pada saat penyelesaian pelatihan yang pertama dan ada insentif untuk pelatihan kedua dan tersebut telah memberi ulasan terhadap telah memberikan pelatihan lembaga pelatihan. Kemudian insentif survei diterima penerima kartu prakerja telah mengisi survei akun prakerja.id, kemudian mengetahui evaluasi efektivitas program kartu prakerja. Nah, untuk selanjutnya bisa teman-teman baca di dashboardnya masing-masing untuk di bagian facts ya teman-teman. Jadi di sana teman-teman bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Nah, itu saja, barangkali ada di antara teman-teman yang lolos, maka bersyukurlah dan teman-teman silahkan melanjutkan ke tahap berikutnya. Dan jika ada di antara teman-teman yang belum lolos seleksi gelombang, maka teman-teman harus mengikuti ke gelombang berikutnya yang akan dibuka. Mungkin tanggalnya belum diinformasikan, tetapi nanti saya akan update kembali video-video yang memudahkan teman-teman dalam mengakses gelombang kedua ini. Oke, itu saja barangkali video kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.